Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul My Dear Nemesis. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai pada tahun 2009. Saat itu Baek Soo-jong sedang belajar di kelasnya. Dia adalah murid yang berprestasi dan cukup rajin belajar. Para pembuli di kelasnya berkomentar bahwa dia tidak memiliki ibu, uang, atau koneksi. Mereka mencoba mengganggunya, tapi Soo-jong melawan balik dengan sikapnya yang berani. Di rumah, Soo-jong memarahi Subin yang adalah adik laki-lakinya, karena Subin doyan banget menghabiskan hari-harinya bermain game online. Namun ketika Soo-jong mendengar kalau teman-teman di gamenya meremehkan Subin, Soo-jong jadi tersulut emosi dan bersumpah untuk membawa Subin ke level tertinggi. Di tengah petualangan Soo-jong dalam game, Soo-jong bertemu dengan naga api hitam yang awalnya bersikap tidak sopan kepada Soo-jong. Karena dia berusia 22 tahun dan Soo-jong berusia 19 tahun. Tapi mereka akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan penjahat besar yang jahat. Naga api hitam bahkan menyelamatkan Soo-jong pada satu titik dan Soo-jong jadi terpikat kepadanya. Setelah itu, naga api hitam mengundang Soo-jong untuk masuk ke klannya, yaitu klan Yokrin bersama 3 anggota lainnya. Saat sedang berkumpul, Soo-jong mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis. Dia hanya memainkan akun milik adiknya saja. Soo-jong juga mengubah ID-nya menjadi Strawberry. Para anggota klan Yokrin terus-menerus memasangkan Soo-jong dengan naga api hitam karena chemistry mereka dalam bertarung. Sejak saat itu, Soo-jong dan naga api hitam sering bersenang-senang bersama, dan bahkan semakin akrab. Apalagi mereka juga saling menceritakan tentang keluarga mereka satu sama lainnya. Naga api hitam juga mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki orang tua dan kesepian. Mereka akhirnya sepakat untuk saling bergantung satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka mulai mengobrol setiap hari lewat pesan teks dan bermain online bersama. Suatu hari, pertemuan klan Yokrin di dunia nyata pun diadakan. Master Jin adalah yang pertama kali muncul. Dia adalah seorang wanita cantik bernama Ha-jin. Yang datang selanjutnya adalah seorang pria yang memiliki ID Dewa Uang dari timur. Kemudian seorang laki-laki datang lagi. ID-nya adalah cacing pemakan kacang. Mereka bertiga mengungkapkan bahwa naga api hitam tidak pernah muncul setiap kali pertemuan di dunia nyata diadakan. Tapi mereka mengira kalau kali ini dia akan muncul untuk Soo-jong. Namun mereka semua terkejut ketika seorang laki-laki berusia 15 tahun yang berpenampilan seperti bintang rock muncul. Dia mengaku kalau dirinya adalah naga api hitam. Melihat anak laki-laki itu, Soo-jong merasa tidak percaya dan berlari keluar. Tapi naga api hitam itu mengikuti Soo-jong, bahkan dia berlutut dan menyatakan cintanya kepada Soo-jong di tengah jalan, di depan banyak orang. Melihat aksi naga api hitam, Soo-jong merasa terhina. Dia menyebut naga api hitam menyedihkan dan pergi dengan marah. Di rumah, sambil menangis, Soo-jong menggambarkan cinta pertamanya sebagai sesuatu yang memalukan. Sekarang kita beralih ke tahun 2024. Saat itu, Soo-jong sudah bekerja di sebuah perusahaan bernama Yongsung Group. Soo-jong adalah seorang kepala tim. Dari pembicaraan tim Soo-jong mendapatkan julukan sebagai pembunuh manajer umum. Itu karena Soo-jong terus berselisih dengan para manajer umum di kantornya. Karena sifat para manajer umum yang bertentangan dengan ideologi Soo-jong. Hal ini menyebabkan 3 manajer umum telah mengundurkan diri atau dipecat dari perusahaan itu. Tim Soo-jong kagum pada Soo-jong, serta bertanya-tanya siapa manajer baru mereka. Cerita berlanjut ke Ban Ju-yeon yang sedang menyamar dan membasmi pejabat korup di Yongsung Group. Ban Ju-yeon adalah satu-satunya cucu pimpinan Yongsung Group, dan dia menganggap serius tanggung jawabnya untuk melindungi perusahaan. Setelah ini, Bu Kwon menyampaikan kalau pimpinan memberikan Ju-yeon tugas berikutnya, yaitu menjadi manajer Yongsung Department Store untuk menggandakan penjualan. Tentu saja, Ju-yeon akan setim bersama dengan Soo-jong. Malam itu, Ju-yeon pergi ke sebuah konser rock. Pada saat yang sama, neneknya yang adalah pimpinan Yongsung memanggil Ju-yeon untuk menemuinya. Karena itu, Ju-yeon menyetir mobilnya dengan terburu-buru dan menabrak mobil Soo-jong. Ju-yeon mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dia memberikan kartu nama pengacaranya untuk ganti rugi. Tapi Soo-jong marah dengan perilaku tidak peduli Ju-yeon itu. Jadi Soo-jong masuk ke mobil Ju-yeon untuk memastikan bahwa Ju-yeon bukan seorang penipu yang tidak akan membayar ganti rugi. Ju-yeon terburu-buru akhirnya menyerah dan membawa Soo-jong ke rumah sakit. Di sana, Ju-yeon pun langsung menghilang di tengah keramaian, meninggalkan Soo-jong sendirian di area parkir. Ju-yeon segera menemui neneknya di rumah duka di dalam rumah sakit tersebut. Neneknya terus-menerus memperingatkan Ju-yeon tentang perannya yang penting sebagai ahli waris perusahaan, di mana Ju-yeon tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah itu, mereka menghadiri pemakaman seorang karyawan Yongsung. Saat itu, Ju-yeon melihat neneknya bersikap baik kepada putra dari karyawan yang telah meninggal itu. Hal ini mengingatkan Ju-yeon akan masa lalu, di mana saat orang tua Ju-yeon meninggal, sang nenek malahan memarahi Ju-yeon karena menangis dan menyalahkannya atas kematian putranya, yang adalah ayah Ju-yeon. Sementara itu, Soo-jong menemui Ha-jin. Sekarang Ha-jin sedang berjuang dengan restoran barunya. Soo-jong mengomel kepada Ha-jin karena tingkah Ju-yeon tadi itu.
Sujong tiba-tiba menyadari bahwa perilaku dan gaya berpakaian Juyeon terlihat mirip seperti naga api hitam. Mendengar itu, Hajin langsung memberikan Sujong makanan enak. Keesokan harinya, sebelum Juyeon pergi ke tim barunya, dia mengunjungi temannya, kepala desainer bernama Kim Shin-won. Ia menjaga jarak dengan Shin-won, tapi Shin-won menganggap Juyeon sebagai adik laki-lakinya. Dari pembicaraan mereka, kita mengetahui kalau Shin-won adalah seorang playboy. Juyeon memperingatkannya untuk menjauhi romansa kantor dan Juyeon pergi saat Shin-won mengotori kemejanya. Tim Sujong melihat Juyeon memasuki kantornya dan menyarankan Sujong untuk menyambut manajer umum baru mereka. Sujong setuju untuk melakukan hal itu. Dia menerobos masuk kantor Juyeon. Ketika itu, Juyeon sedang mengganti kemejanya. Dan Sujong melihat tato naga besar di punggung Juyeon. Sujong terkejut melihat bahwa Juyeon adalah pengemudi yang menabrak mobilnya kemarin malam. Juyeon yang melihat Sujong segera menghampirinya dan menutup mulutnya agar Sujong tidak mengatakan sesuatu. Suasana menjadi canggung ketika Sujong akhirnya mengetahui kalau pria menyebalkan semalam adalah manajer barunya. Juyeon menyuruh Sujong agar melupakan segala kejadian semalam. Tentu saja, Sujong pun setuju. Saat jam istirahat, Juyeon yang suka makanan manis pergi keluar untuk membeli coklat latte. Tapi Sujong tiba-tiba muncul dan mencoba membelikannya satu. Tetapi Juyeon langsung pergi begitu aja. Ketika sedang berjalan, Juyeon berebutan dengan seorang anak kecil yang sama-sama menginginkan mainan edisi terbatas. Tapi sekali lagi, Sujong bertemu dengan Juyeon. Demi menjaga citranya, Juyeon langsung mengalah dan memberikan mainan itu kepada anak tersebut. Karena keadaan ini, Juyeon memutuskan untuk menyingkirkan Sujong. Karena Juyeon mengira Sujong sudah mengetahui 3 rahasianya. Aduh, gear banget dah. Juyeon mengusulkan hal ini kepada Bukwon. Tapi Bukwon menyatakan bahwa dia tidak dapat memecat Sujong. Sehingga Juyeon memutuskan untuk membuat hidup Sujong begitu sengsara sehingga Sujong akan berhenti dengan sendirinya. Di rapat, Juyeon terus-menerus menyerang Sujong. Tetapi Sujong dengan mudah bertahan. Sujong mempersiapkan rapat itu dengan baik, sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan dari Juyeon. Hal ini tentu membuat Juyeon gerah. Selanjutnya kita melihat bahwa Juyeon telah meminta bantuan Shin-won untuk mendekati anggota tim Sujong, guna mendapatkan informasi rahasia tentang Sujong. Tapi tentu aja hasilnya nihil. Malam itu, Juyeon datang ke acara makan malam tim dan terlibat dalam kompetisi minum dengan Sujong. Bukwon menyatakan kalau Juyeon akan baik-baik aja, karena Juyeon tidak pernah mabuk. Anggota tim lain juga berkata kalau Sujong juga nggak pernah mabuk. Karena mereka merasa Sujong dan Juyeon akan baik-baik saja, maka seluruh tim pun pulang. Di sisi lain, Shin-won sedang mencari restoran untuk dia dan pacarnya berkencan. Dan Shin-won menemukan restoran Hajin di Instagram. Shin-won merasa caption-caption Hajin lucu. Jadi dia memutuskan untuk berkencan di restoran Hajin. Di tengah persaingan minum ini, Juyeon akhirnya mabuk berat dan meminta susu coklat. Karena itu, Sujong membelikannya 1 susu coklat dan memanggil taksi untuk mengantar Juyeon pulang. Keesokan paginya, Juyeon terbangun dari mabuknya dan merasa malu karena kalah dari Sujong. Bahkan Juyeon sampai minta susu coklat segala. Setelah itu, Juyeon mendatangi neneknya untuk menyerahkan proposal untuk langkah selanjutnya agar timnya dapat menghasilkan pendapatan 2 kali lipat. Neneknya memperingatkan Juyeon agar tidak mengecewakannya kali ini. Di kantor, tim bergosip tentang Sujong yang mengalahkan Juyeon minum kemarin malam. Juyeon mendengar omongan para anggota timnya langsung kesal karena citra publiknya hancur. Dia pun merendahkan Sujong di depan semua orang. Karena hal ini, Sujong dengan marah langsung menghampiri Juyeon dan mereka pun bertengkar hebat. Pertengkaran mereka meningkat saat Juyeon menantang akan memecat Sujong. Kwon memperingatkannya, kalau Juyeon melebihi batas, Juyeon akan dilaporkan sebagai pembuli di tempat kerja. Sementara itu, salah satu anggota tim Sujong bernama Yang Junsu menenangkan Sujong dan memberitahu Sujong kalau ada rumor tentang Juyeon. Dia adalah satu-satunya pewaris perusahaan Yongsung. Mendengar itu, Sujong jadi takut kalau dia akan dipecat beneran. Jengkel dengan pertengkaran itu, Juyeon pun pergi makan dengan Shin-won. Saat itu, Shin-won memberitahu Juyeon kalau dari informasi yang dia dapatkan, Sujong adalah seorang pekerja keras. Dia menjadi panutan bagi seluruh anggota timnya. Malam itu, Sujong memutuskan untuk mengikuti Juyeon. Dia ingin mendapatkan beberapa hal tentang Juyeon untuk memerasnya, agar Juyeon tidak jadi memecatnya. Sujong mengikuti Juyeon ke klub Rockman Studio namanya. Di sana, Sujong terkejut melihat Juyeon menari. Dia terlihat bahagia dan lebih manusiawi tentunya. Karena itulah, Sujong mengambil foto Juyeon yang sedang menikmati musik rock itu. Dan ketika sudah di rumah, Sujong mengirimkan foto hasil jepretan itu kepada Juyeon. Dengan segera, Juyeon segera muncul di rumahnya dengan panik dan berkeringat. Ayah Sujong yang melihat Juyeon mengira mereka berpacaran dan langsung membukakan pintu rumahnya. Juyeon langsung meminta untuk bisa berbicara berdua dengan Sujong. Akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah kafe. Di sana, Juyeon memberikan sebuah kontrak untuk mereka. Isinya Sujong harus menghapus foto-fotonya dan harus siap sedia ketika Juyeon membutuhkannya. Kalau Sujong bersedia, maka Juyeon akan menjamin pekerjaan Sujong. Tanpa berpikir 10 kali, Sujong dengan senang hati menandatanganinya.
Keesokan harinya di kantor, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, Sujong menyapa Juyeon. Dan Juyeon pun menerima sapaan Sujong. Namun kebahagiaan Sujong tidak berlangsung lama, karena Juyeon terus-menerus menelpon Sujong, sampai Sujong tidak bisa makan sekalipun. Juyeon menyuruh Sujong untuk tetap bersamanya. Itu karena Juyeon tidak mempercayainya dan ingin mengawasi Sujong, supaya dia nggak bertindak macam-macam. Sampai-sampai Juyeon mengajaknya berbelanja baju. Juyeon memutuskan untuk memakai sebuah setelan di toko itu. Dan dia juga menyewakan gaun untuk Sujong lalu mengajaknya pergi bersama. Di sisi lain, Shinwon muncul di restoran Hajin. Tetapi seorang pengendara sepeda hampir menabrak Shinwon. Dengan sigap, Hajin menyelamatkannya dan Shinwon terkejut dengan kekuatannya. Pacar Shinwon yang baru datang melihat tingkah mereka dan kencan itu menjadi canggung. Pacar Shinwon cemburu karena Shinwon bersikap ramah kepada orang lain dan memutuskan untuk putus dengan Shinwon. Shinwon setuju karena dia hanya ingin pacarnya itu bahagia. Mendengar itu, pacar Shinwon langsung ngata-ngatain Shinwon dan pergi. Kemudian Shinwon bertanya kepada Hajin, apakah Hajin akan mengusirnya karena Shinwon adalah pria jahat? Hajin hanya berkomentar bahwa hanya mereka yang selingkuhlah yang adalah pria jahat. Kembali ke Juyeon dan Sujong, ternyata mereka mendatangi pesta untuk para pewaris cebol. Dan di sana, Juyeon mendatangi beberapa kenalan Juyeon yang memanggilnya. Juyeon mendatangi mereka dan meninggalkan Sujong sendirian. Tapi Juyeon malahan diolok-olok karena memiliki nenek yang kejam, sehingga Juyeon tidak bisa menikmati hidupnya. Mereka bertanya-tanya apakah Juyeon punya pacar, tapi Juyeon berhasil membalikan kata-kata mereka. Pada saat yang sama, Sujong pergi mencari makanan. Tapi seorang pria kaya mengira Sujong seorang cewek nakal dan mencoba menggodanya. Tentu saja Sujong menolaknya. Namun pria itu malahan menarik lengan Sujong. Karena kesal, Sujong menendang kaki pria tersebut. Pria itu marah dan hendak menampar Sujong. Tapi Juyeon muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Sujong. Juyeon mendorong pria itu ke dalam kolam dan memegang tangan Sujong sembari berkata, "Sayang, ayo kita pergi." Gimana dengan drama romansa ini, sahabat nonton? Meski terlihat klise, tapi sepertinya masih menghibur untuk ditonton. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.